Di sini gue juga ada strategi, gue breakdown lagi apa aja yang gambaran gue ingin dilakukan untuk mewujudkan misi-misi tadi itu. Yang pertama tentang misi satu tadi, yaitu memperkenalkan lingkungan teknik kelautan ITB kepada teknik kelautan 2019. Strategi satu, memberi tugas yang membantu kru mengenal kapten dan admiral dengan tujuan mengenal angkatan atas dengan baik. Yang kedua, menjelaskan posisi KMKL ITB pada KM ITB. Yang ketiga, memperkenalkan keseluruhan komponen KMKL ITB baik dari historis maupun kondisi saat ini, seperti visi misi tahun ini tuh apa sih, badan pengurus tahun ini tuh siapa aja, terus program kerjanya itu apa aja, seperti itu. Lalu tetap yang di misi satu ini, strategi empatnya yaitu memperkenalkan keseharian di teknik lautan, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Lalu strategi kelima yaitu memperkenalkan ALKA, alumni teknik kelautan ITB, agar mereka tahu kalau misalnya emang di teknik kelautan ini ada ikatan alumninya gitu. Terus juga, oh ya, sebenarnya ALKA ini juga bisa menjadi nilai plus karena sesuatu yang bisa kita offer ke mereka, yang menurut gua wadah lain nggak bisa nge-offer ke mereka di wadah berorganisasi lain, karena untuk mempunyai ikatan alumni yang berbasis kelautan ini menurut gue hanya bisa lo dapetin di sini. Terus juga strategi 6 ini memperkenalkan komponen-komponen yang terdapat dalam program studi seperti dosennya, aktivitas akademik, lalu juga fasilitas-fasilitas yang disediakan. Jadi sini gue ingin juga mereka tahu gitu dosen mereka itu siapa aja, terus matkul-matkul mereka itu apa aja, dan ibaratnya seperti yang setahun lalu lah yang dijelasin, yang dipaparin oleh Kak Pandu, menurut gue itu sangat amat berguna. Terus juga fasilitas ini seperti di prodi ini ada laboratorium apa aja, begitu juga dengan fasilitas sekretariat. Next, misi 2 yaitu membantu menemukan serta menjalankan peran masing-masing untuk mendorong sikap proaktif. Nah, strategi gue itu apa aja sih? Yang pertama, menjelaskan posisi, potensi, dan peran sebagai mahasiswa teknik kelautan. Yang kedua, menjelaskan esensi berhimpun. Yang ketiga, memberikan tugas yang disesuaikan dengan posisi, potensi, peran sebagai mahasiswa teknik kelautan. Jadi di sini tugasnya mungkin seperti mereka mengeksplor gitu apa aja yang mereka bisa mereka lakukan sebagai mahasiswa teknik lautan, agar mereka tahu peran mereka itu ntar bakal gimana. Next, yaitu misi 3, menjadikan kaderisasi awal sebagai wadah awal untuk meningkatkan kekompakan. Nah, gimana sih strategi gue untuk meningkatkan kekompakan ini? Nah, yang pertama berfokus pada tugas yang bersifat komunal seperti grup project atau tugas angkatan. Lalu juga ada strategi 2, yaitu membantu teknik kelautan 2019 mengenal satu sama lain dengan baik. Karena dengan mengenal ini mereka bisa kompak gitu. Lu nggak bisa kompak kalau lu aja nggak kenal gitu kan. Terus strategi 3 ini mengadakan acara yang bersifat bonding. Next, yaitu misi 4, menumbuhkan sense of belonging terhadap angkatan dan KMKDTB. Gimana sih menumbuhkan sense of belonging ini, strateginya apa aja? Yang pertama, menunjukkan apresiasi selama keberjalanan kaderisasi awal, karena dengan menunjukkan apresiasi ini mereka bisa merasa, oh ternyata usaha gue dihargain kok gitu loh. Jadi itu bisa menumbuhkan sense of belonging mereka kepada kita KMKDTB. Juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan saling menghargai selama proses kaderisasi awal. Terus juga memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk beraspirasi dan mendapatkan feedback. Kenapa ini penting? Karena ketika orang beraspirasi dan mereka mendapatkan feedback, mereka akan merasa, oh iya ternyata yang gue sampaikan itu didengerin beneran loh, dan emang direspons, dan itu akan menumbuhkan sense of belonging. Nah, sebenarnya gue itu ingin menumbuhkan sense of belonging ini nggak cuma ke KL19, tapi ke 18 juga. Makanya gue ingin benar-benar melibatkan seluruh panitia agar mereka semua dapat beraspirasi dan mendapatkan feedback itu. Gue ingin seluruh Faruna ini merasa kalau mereka terlibat, jadi nggak ada yang merasa ah udahlah yang aktif itu aja, gue nggak usah, biarin aja diurus sama yang itu aja. Enggak, gue nggak mau gitu. Gue inginnya semua itu punya kesempatan yang sama untuk beraspirasi, untuk memunculkan apa yang ada di pikiran mereka untuk dilimpahkan ke gue. Gue akan memberikan feedback itu kepada mereka. Sorry. Sekarang misi 5.
Ya, misi 5 mempersiapkan panitia yang kompeten sehingga dapat menjadi role model. Nah, gimana sih strategi gue untuk menjadikan panitia ini kompeten? Yang pertama, mengadakan TFT, yaitu training for trainee untuk panitia. Yang kedua, membuat alur kerja sebagai pedoman selama dilaksanakan kaderisasi awal ini. Terus yang ketiga, memastikan semua masukan, kritik, inovasi ini dipertimbangkan. Karena menurut gue ini tuh penting banget gitu aspirasi dari panitia tadi. Lalu memanfaatkan kakak Nim untuk mendekatkan teknik lautan 2019 kepada 18. Di sini gue ingin kakak Nim ini juga sebagai role model lah ibaratnya. Jadi si KL 19 ini ada seseorang yang to look up to gitulah ibaratnya, kayak oh gue memandang kakak Nim gue ini sebagai role model ibaratnya gitu. Makanya gue juga di sini ingin menekankan kepada antar panitianya untuk bisa menjadi role model yang baik kepada sebenarnya kepada seluruh seluruh KL19, cuma mungkin kalau ingin lebih dikerucutin ke adik nimnya. Next, organogram. Yang pertama, organogram tatap muka. Nah, sebenarnya gini, setelah gue membuat perubahan kemarin tuh, gue coba lagi diskusi sama banyak orang. Gue coba nambah insight lagi dari banyak orang. Gue coba berdiskusi lah sama banyak orang, baik dari angkatan gue sendiri maupun angkatan atas juga. Gue koordinasi sama, gue coba tanya ke mentor sebelumnya, ke acara sebelumnya. Sebenarnya gini, seperti yang gue jelasin di hearing 1, gue punya concern kan tentang koordinasi antara Mamet ke acara dan Mamet ke mentor ini. Gue takut apa yang ada di otaknya Mamet ini, yang diinginkan oleh Mamet ini, nggak tereksekusi dengan baik gitu ke acara sama mentornya. Nah, tapi gue pikir lagi gitu, setelah gue mendapatkan banyak insight itu, gue coba berpikir lagi, gue mengevaluasi apakah emang apakah emang se-urgent itu untuk acara dan mentor ini menjadi divisi di bawah Mamet, apakah itu akan segitu berdampak positifnya gitu loh. Apakah nggak ada negatifnya? Gue coba tinjau ulang gitu. Dan di sini gue juga merasa pendapatnya Vivi yang kemarin disampaikan di hearing 1 itu benar gitu. Dengan organogram yang seperti ini tuh sistem koordinasinya itu lebih mudah, sistem komandonya itu lebih singkat gitu. Jadi siapapun tuh bisa langsung ke ketua gitu. Acara ketika ada apa-apa langsung ke ketua bisa, nggak harus melalui Mamet, dan itu menurut gue memudahkan kita, terutama ketika persiapan persiapan ini tuh dilakukan secara daring gitu. Walaupun emang ini organogram tetap muka, tapi kan persiapan pasti dilakukan secara daring kan, karena emang harus disiapin mulai dari secepat mungkin. Nah, ketika persiapan ini dilakukan secara daring, menurut gue organogram yang jalur komandonya terlalu ribet itu akan menyusahkan gitu. Jadi sesimpel mungkin ini lebih baik karena bisa langsung ke ketua lah gitu. Terus di sini gue juga ingin memberikan solusi tentang concern gue tentang koordinasi Mamet acara, Mamet mentor ini. Kan emang nggak se-urgent itu ya gue merasa. Jadi menurut gue ini tuh bisa diakalin aja di internal Mametnya itu. Mametnya ini ntar misal bisa ngakalin dengan misal Mamet ini bisa menunjuk PJ nih, PJ untuk koordinasi dengan acara, PJ untuk koordinasi dengan mentor. Intinya bisa diakalin lah Mas Ian untuk di internal Mametnya ini sistem koordinasinya gimana. Jadi gue merasa nggak seperlu itu untuk acara dan mentor ini menjadi divisi di bawah bidang Mamet seperti itu. Lalu juga organogram daring. Di sini untuk daring gue menghilangkan bidang lapangan karena menurut gue ketika dilakukan secara daring maka nggak diperlukan gitu korlap dan keamanan dan medik, karena kan ya mereka di rumah masa mau diobatin sama medik. Terus juga di sini tapi kan mentor pasti tetap diperlukan kan, walaupun keamanan sama mediknya nggak ketika daring. Nah, mentor ini korlapnya udah nggak ada nih, udah nggak ada bidang lapangan. Nah, tapi gue di sini merasa mentor ini nggak punya urgensi untuk berdiri sendiri sebagai bidang gitu. Makanya gue taruh dia di bawah Mamet juga. Tapi di sini Mamet tuh juga nggak sendirian gitu. Jadi koordinator Mamet ini satu orang, tapi dia punya timnya Mamet sendiri, dan dia juga dan ada mentornya juga ini. Jadi mereka bisa berkoordinasi di bawah bidang Mamet. Nah, ini kalau misalnya daring, gue inginnya seperti ini. Terus ini alur kerja. Sebenarnya alur kerja sama aja karena sistem koordinasi yang gue inginkan itu
sama sebenarnya, walaupun organogram berubah, tetap aja Mamet punya tanggung jawab untuk memastikan ketersampaian materi dan keberjalanan metode sebenarnya sama aja gitu, walaupun organogram ini berubah. Karena koordinasinya bakal tetap sama. Udah sih gitu aja, sekian dari gua, sekian dari Hearing 2 ini. Terima kasih semuanya yang udah hadir dan dengerin. Terima kasih.